Di zaman Syarif Mekah, Bani Ba'alawi tidak boleh menyebut dirinya Sayyid atau Syarif. Tidak boleh. Mereka tidak boleh mengaku keturunan Nabi. Dipenjara kalau ngaku. Itu zaman Syarif Mekah. Ba'alawi itu tidak diakui. Dan dikatakan batil. Mereka hanya ngaku-ngaku keturunan Nabi. Hanya ngaku-ngaku saja. Dan mereka bukan keturunan Nabi. Di Arab nggak diakui keturunan Nabi. Di Mesir nggak diakui keturunan Nabi. Akhirnya ke Indonesia. Di Indonesia baru diakui keturunan Nabi. Tapi geger terus bawaannya. Cucu Nabi beneran nggak dianggap di Indonesia ini Pak. Cucu-cucuan eca-ecaan dianggap. Malah sombong. Ini kan penting kita garis bawahi. Syarif Mekah itu sudah melarang mencantumkan Sayyid atau Syarif bagi Bani Ba'alawi. Karena nasab mereka batin. Ngaku-ngaku. Kalau mau simpel sekarang enak. Tes DNA aja. Tinggal tes DNA kan enak untuk membuktikannya. Karena itu ilmiah. Kalau masih ngotot juga. Ini ngotot sekali. Ingin diakui sebagai anak cucu Nabi. Ingin diakui sebagai dzurriyyat Nabi. Tapi nggak bisa membuktikan. Apa salahnya tes DNA? Ketika tidak bisa dibuktikan dengan kitab nasab. Kan begitu. Kitab nasab nggak ada nih yang membuktikannya. Namanya Ubaidillah bin Ahmad itu Pak. Ubaidillah. Dulu ndak ada. Tiba-tiba abad ke-10 ada. Kan ini nggak jelas. Dulu ndak ada, tiba-tiba abad ke-10 ada nama itu. Nah kan ini jadi persoalan. Ketika dengan kitab nasab tidak bisa membuktikan, tes DNA juga ndak mau, tapi ngotot betul minta dihormati sebagai keturunan Nabi. Banyak yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi adalah batal sebagai keturunan Nabi Muhammad. Sebenarnya pembahasan tentang syahih tidaknya nasab Ba'alawi sudah terjadi sejak dulu, terlebih di belahan Jazirah Arab sana. Banyak ulama Timur Tengah yang mempertanyakan kesyahihan nasab Ba'alawi. Di antara ulama Timur Tengah yang akan kami kutip pendapatnya di sini adalah ulama dari Mesir, Yordan dan Yaman, yang secara tegas menyatakan bahwa nasab Ba'alawi adalah batal sebagai keturunan Nabi Muhammad. Ulama pertama yang kami kutip pendapatnya adalah ulama Mesir yang bernama Syaikh Audah Al-Ukaili. Dalam sebuah situs web Syarif menulis pendapat Syaikh Audah Al-Ukaili yang diposting pada 13 Desember 2009. Dalam tulisan tersebut dijelaskan beberapa keluarga yang menasabkan diri mereka sebagai keturunan Nabi. Keluarga Ba'alawi, mereka juga disebut Bani Alawi dan keluarga Alawi. Mereka tinggal di Yaman, dan bernasab kepada Alawi bin Ubaidillah, bin Ahmad, bin Isa, bin Muhammad, bin Ali al-Uraidihi, bin Imam Ja'far al-Sadiq. Al-Fahru al-Razi mengatakan dalam kitabnya Al-Syajarah al-Mubarakah, bahwa Ahmad bin Isa memiliki 3 putra, yaitu Muhammad, Ali dan Hussein. Dia tidak memiliki seorang putra bernama Ubaidillah. Demikian juga para ulama nasab muktabar tidak menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa memiliki keturunan bernama Ubaidillah. Di antara mereka adalah An-Nasabah Ibnu Inaba Al-Hasani dalam Umdat Al-Talib, Al-Nasabah Al-Sarif Ibnu Al-Taktaki dalam Al-Ashili, An-Nasabah Ibnu Muhanna Al-Ubaidili di Al-Tadskirah. Oleh karena itu, silsilah atas keluarga Ba'alawi adalah batal dan tidak sah. Yang demikian itu adalah sesuatu yang sangat mengejutkan, mengingat ketenarannya yang luar biasa dalam sejarah Yaman pada umumnya, dan sejarah keluarga ini pada khususnya. Adapun ulama kedua yang menolak keabsahan nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, adalah ulama dari Yordan yang bernama Syaikh Murad Syukri. Dalam sebuah situs Al-Shibami yang diposting pada tanggal 12 Juli 2008, beliau menuliskan beberapa alasan mengapa nasab Ba'alawi tertolak sebagai keturunan Nabi Muhammad. Berikut adalah kutipan dari tulisan beliau. Keluarga Al-Sakof bernasab kepada keluarga Alawi, dan salah satu putra Alawi, yakni Muhammad bin Ahmad Al-Syatiri, menulis sebuah kitab berjudul Al-Mubjam Al-Latif, di mana dia menyebutkan klan keluarga Alawi, dan dia menyebutkan pilar garis keturunan bagi mereka. Dia mengatakan halaman 42. Sekarang saya akan menyebutkan nasab Syahid Mirbat kepada Imam Ali bin Abi Thalib dan Fatimah putri Rasulullah. Dia adalah Imam Muhammad bin Ali Halikasam, bin Alawi, bin Muhammad, bin Alawi, bin Ubaidillah, bin Ahmad Al-Muhajir, bin Isa Al-Nakib, bin Muhammad, bin Ali Al-Uraidi, bin Ja'far Al-Sadiq, bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali, bin Al-Husain, bin Ali bin Abi Thalib. Murad berkata, silsilah ini dilegalkan oleh penulis Al-Mubjam Al-Latif, dan ini adalah nasab palsu karena beberapa alasan. Alasan pertama, Allamah Ibnu Abi Inaba menyebutkan dalam kitabnya,
Umdat Al-Talib fi Ansab Abi Talib, yaitu kitab yang dijelaskan oleh penulisnya dengan mengatakan, halaman 128, Majmu'ah Al-Rasail Al-Kamaliyah. Kegugupan telah menggerakkan saya dan jiwa yang bangga memotivasi saya untuk menulis kitab mengenai nasab keturunan Abi Talib, yang menggabungkan cabang dan asal-usul, dan memasukkan rimpang ke ekor, dan memudahkan orang-orang memahami pengetahuan ini dan menyelidikinya, dan tidaklah meninggalkan manfaatnya, kecil atau besar, tanpa menyebutkannya. Seperti yang Anda lihat, penulis bermaksud untuk memahamkan dalam bukunya, dan mengikuti para syarif Alawi di mana mereka berada, dan dia menyebutkan halaman 253 dengan judul, Adapun Muhammad bin Ali Al-Uraidi, dia adalah Abu Abdullah. Saya berkata, dia adalah salah satu leluhur dari silsilah nasab Bani Alawi. Dan Ibnu Abi Inaba telah memisahkan putra-putranya dan rumah-rumah yang berasal darinya, dan dia tidak pernah menyebutkan silsilah nasab yang disebutkan Bani Alawi, baik berdasarkan itu atau mengomentarinya. Biarkan orang ahli melihat ke sana untuk mereka yang memiliki dua mata. Alasan kedua, dengan asumsi bahwa Ibnu Abi Inaba ketinggalan mengetahui Syarif X, maka Raja Yaman yang brilian, dan maksud saya Yaman di sini, Sana, X dan Dhofar, termasuk mirbat daerahnya Ba'alawi, atau Bani Alawi, disebutkan dalam kitabnya, Tarfah Al-Ashab fi Makrifat Al-Ansab, secara rinci dan mencatat semua bangsawan Yaman. Semua silsilah nasab para syarif di Hijaz dan Syam serta di antara kedua daerah itu, berada dalam wilayah kerja Yaman. Dan raja ini adalah Umar bin Rasul, yang wafat pada tahun 696 Hijriah, dan masa ini adalah masa di mana putra dan cucu Muhammad Mirbat tersebar luas, sehingga tidak mungkin untuk tidak mengetahui mereka, jika mereka adalah para syarif. Diketahui bahwa membangun nasab dengan cara ini adalah sesuatu yang sangat memalukan untuk disebutkan, kecuali dengan jalan keheranan. Dan ulama ketiga yang membatalkan nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, adalah seorang peneliti dari Yaman yang bernama Ahmad Al-Khatib Al-Yamani. Di mana dalam tulisannya yang diposting dalam situs web Al-Mauqi'ah Post pada tanggal 23 Desember 2016. Berikut adalah kutipan dari tulisan beliau. Sebagian besar keluarga yang bernasab kepada Bani Hashim Alawi, menurut Al-Musyajjarah Al-Yamaniyah, dibagi menjadi dua jalur utama, yaitu salah satunya adalah jalur Hasani, yang sebagian besar dalam dua cara. Yang pertama, Al-Qasim Al-Rasi, bin Ibrahim Tabataba, bin Ismail Al-Dibanj, bin Ibrahim Al-Gamar, bin Al-Hasan Al-Musana, bin Al-Hasan, bin Ali bin Abi Talib. Yang kedua, Daud bin Sulaiman, bin Abdullah, bin Musa Al-Jun, bin Abdullah Al-Mahdi, bin Al-Hasan Al-Musana, bin Al-Hasan, bin Ali bin Abi Talib. Dan yang kedua, jalur Husani, sebagian besar melalui Ja'far Al-Shadiq, bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali Zainal Abidin, bin Al-Husain, bin Ali bin Abi Talib, dan darinya melalui dua jalur. Yang pertama, Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Shadiq. Yang kedua, Musa Al-Kadzim bin Ja'far Al-Shadiq. Ali Al-Uraidi. Banyak keluarga Yaman bernasab kepadanya melalui Ahmad bin Isa, bin Muhammad, bin Ali Al-Uraidi, bin Ja'far Al-Shadiq. Dan catatannya, para ulama nasab berbeda pendapat mengenai keturunan Ahmad bin Isa, tetapi mereka semua tidak menyebutkan bahwa di antara anak-anaknya ada yang bernama baik Abdullah maupun Ubaidillah, di mana banyak keluarga Yaman bernasab kepadanya. Dengan asumsi kebingungan antara Abdullah bin Ahmad bin Isa dan Abdullah, atau Abdullah Al-Ahnaf, atau Ubaidillah Al-Akbar, atau Ubaidillah Al-Ahwal, atau Ubaidillah Al-Asgor, anak-anak Isa, para ulama nasab sepakat bahwa mereka semua tidak berketurunan kecuali Abdullah Al-Ahnaf, dan yang terakhir memiliki keturunan dari putranya Ismail saja, dan bukan dari lainnya. Ulama nasab kontemporer pada paruh kedua abad ke-10 Hijriah, yang bernama Muhammad Al-Madani, penulis kitab Tuhfat Al-Talib, dengan rentang perbedaan waktu antara 600-700 tahun, mendapat informasi dari warga Yaman, bahwa Ahmad bin Isa memiliki seorang putra bernama Abdullah. Demikian tadi adalah tiga ulama dari Jazirah Arab yang bersepakat menyatakan, bahwa nasab Ba'alawi adalah batal dan tidak sah, dengan alasan yang sama, bahwa Ahmad bin Isa tidak memiliki putra yang bernama Abdullah atau Ubaidillah, yang merupakan datuk dari Ba'alawi.